Eri, gimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah Mas Arum baik, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik Pak Eri. Pak Eri ini mau tanya-tanya nih, Pak Eri kan sebagai sesepuh Batu Mulia Jogja, mau tanya kira-kira pandangan Pak Eri ke depan Batu Mulia ini masih prospektif apa enggak Pak? Ya kalau saya masih optimis sih Mas, karena saya udah bergelut begitu lama di Batu Mulia, jadi ya cukup bagus kok. Sampai sekarang pun sebetulnya ya masih bagus. Cuman ya kalau bisa ke depan kita coba lagi tingkatkan gitu Mas Arum. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, terus kalau Pak Eri sendiri mungkin ada batu-batu yang masih jalan nggak Pak? Masih rame itu batu jenis apa Pak? Kelihatannya semua batu ya Mas Arum ya? Semua batu ya Pak ya? Batu jadi setiap orang itu datang dengan dengan hobi kesukaan masing-masing lah gitu. Iya betul Pak. Masih kenal ya. Gitu ya. Iya. Kalau saya lihat ini di etalasenya Pak Eri ini akik ada, batu-batu permata juga ada, pirus, batu gambar lengkap semua nih. Lengkap ya. Pak Eri mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang main batu supaya menyemangati mereka Pak. Monggo Pak. Ya saya kira begini aja Mas Arum, kalau untuk ya terutama kita hobi gitu ya, gitu. Ya tetap aja optimis dan ya yang sudah main yang sudah biasa main di batu ya tetap konsisten aja di jalurnya lah. Gitu. Halo Mas Geri, apa kabar? Alhamdulillah Mas Arum baik. Ya, gimana Mas Arum? Alhamdulillah baik. Mas Geri, ini mungkin teman-teman pengen tahu Mas Geri ini mulai usaha DXT itu tahun berapa? Nah, tahunnya tak jelasin. Tahun 2010, tapi masuknya ke XT Square ini tahun 2011. Pas ada acara event Igloo yang kedua. Ya Mas Arum? Iya. Iya. Oke. Iya. Awalnya gimana Mas usaha di sini? Perjuangannya di XT itu seperti apa? Perjuangannya banting tulang. Soalnya dulu kan kita mengawali karir di sini kan masih ada cuman Pak Eri, Pak Riawan, dan saya pertama buka di bawah ini dulu. Iya, benar, saya ingat Mas Geri awal-awal yang buka. Ya, istilah kata yang penting kita tuh pertama tuh konsisten Mas Arum. Konsisten cari barang itu tidak perlu harus high quality. Dari strategi kita bikin ring, pelayanan, order, semuanya kita harus nomor 1 dulu. Pokoknya kepentingan konsumen diutamakan gitu ya Mas ya? Diutamakan. Oke. Mas Geri ini apa aja sih yang dijual di tokonya? Kalau saya all permata, bela-belain. Yang jelas jangan sampai saya menjual sintetik Mas Arum. Wah itu penting banget itu Mas Geri. Itu garansi saya itu istilah kata karena saya punya tempat, saya nggak mau tempat saya ini cacat. Gitu ya. Nah, terus sekarang Mas Geri selain jualan permata apa lagi Mas? Saya terima order bikin cincin, reparasi, pasang permata, micro setting, sama ngekrom juga. sama ngekrom juga. Nanti minta istilah kata style, desain itu insya Allah saya bisa. Gitu ya. Wah komplit nih berarti Mas Geri, all in, ada semua nih di Mas Geri. Oke Mas Geri, selama pandemi ini ada pengaruhnya nggak Mas sama penjualan jenengan? Sebenarnya sebelum saya mengikuti medsos itu ada pengaruhnya Mas Arum, sampai kita anjlok 90%. 90% ya? Tapi berhubung gini pandemi, pengunjung nggak ada yang datang, kita harus punya strategi yang baru. Strategi yang baru itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, masuk ke Instagram, TikTok, Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya. Yang kata ada platform untuk penjualan kita, dan kita itu harus gempur itu. Posting itu harus terus menerus, jangan sampai kita merasa lelah. Nanti kalau orang sudah tahu, merasa 1-2 produk kita udah enak, akhirnya dia bilang ke teman-temannya, oh di sana itu loh bagus, sana bagus. Akhirnya kan nggak perlu lagi pengunjung itu datang. Gitu ya Mas? Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas. Tip dan trik serta strategi dari Mas Geri ini untuk berdagang ke depannya seperti apa Mas? Kalau tipsnya pertama itu harus jujur.
Dimanapun jujur, batu yang kita jual kondisinya A ya A, B ya B, dan ketiganya kita harus sering-sering konsultasi pada gemologis. Kita nggak bisa sembarang nyebut ini batu A, batu B. Kalau sudah keluar lab dari gemologis itu baru kita bisa dipercaya orang. Dan keduanya kita harus punya desain ring, walaupun itu batunya jelek, anggap kata ya cuma sekelas sitrin atau garnet. Kalau di desain ringnya yang bagus, kebanyakan orang sekarang ini lihat desain ringnya Jadi lebih menarik lebih gitu ya, Mas, menarik. Nggak hanya batunya yang wah, tapi batu yang istilah kata semi precious pun bisa menyenangkan hati orang, Mas Arum. Iya, Gitu ya. gitu. Oke deh kalau Ya. gitu, sukses selalu ya Mas Giri ya. Siap, Sehat Mas Arum. selalu. Terima kasih. Halo Mas Engki, Mas Gen, gimana Weh. kabarnya? Baik. Nah ini teman-teman mungkin mau tanya-tanya sedikit nih, mau wawancara sedikit. Kalau Mas Engki sendiri main batu udah berapa lama Mas Engki? Saya main batu itu udah lama ya mas, Udah lama, waktu ya? masih kuliah ya. Udah lama ya. Belasan tahun lah. Sekarang udah punya anak. Gitu ya. Kalau Mas Gen sendiri udah dari tahun kapan Mas Gen? 10 tahun, 2012 aku. Berarti pemain senior Jogja ini. Oke, Baru lah, 10 tahun. kalau boleh tahu lagi kondisi perbatuan sekarang menurut Mas Engki gimana? Baik, semua berjalan dengan semestinya mas. Memang saat ini nih momen-momen dimana penjual yang bisa survive itu yang benar-benar memang pecinta batu gitu. Gitu Jadi ya. kebanyakan yang cuma suka-sukaan loh, padahal sudah berhenti kayak Udah hilang dari peredaran. sudah hilang dari peredaran. Gimana Mas Gen pendapatnya Ya. tentang kondisi saat ini? Ya seperti batu. Jadi yang main batu ya mentalnya seperti batu. Harus Masih kuat. bertahan sampai sekarang. Nah itu. Ya. Itu yang sesuai batu keras. Keras seperti batu. Iya. Oke, mungkin yang pertanyaan terakhir, harapannya Mas Engki ke depan dunia batu seperti apa Mas Engki? Tentunya semakin semarak ya mas, semakin semarak, semakin untuk ke depan ini masyarakat umum akan lebih tahu bahwa batu ini sebagai nilai investasi yang pasti. Harapan saya itu, karena kebanyakan banyak yang belum tahu masalah itu juga. Tapi menurut Mas Engki masih prospektif nggak bisnis batu mulia? Sebenarnya batu itu tidak pernah mati ya mas, tidak pernah berhenti dari zaman Nabi-Nabi sampai sekarang pun ya mas. Namanya batu permata, batu mulia ya Masih Selalu. terus eksis ya? ya selalu terus eksis. Mas Gen, gimana pendapatnya tentang harapannya tentang dunia batu ke depan Mas Gen? Monggo. Pengennya sih ke depan booming lagi bos. Nah biar rame lagi, jadi semakin seru. Walaupun tetap jalan terus, cuma kan kalau booming kita lebih mantap, Wah, Lebih meriah. lebih meriah, lebih rame lagi kayak kemarin. Oke, terima kasih banyak Mas Gen, Mas Engki untuk Sama-sama. jawaban-jawabannya. Ini saya upload ke YouTube ya. Siap. Oke, sama-sama. Terima kasih. Iya, terima kasih. Halo Mas Iwan, gimana kabarnya Mas Iwan? Saya Mas Bawono. Ini apa teman-teman biar tahu Mas Iwan ini di XT Square sejak tahun berapa Mas Iwan? Saya start di XT itu 2017. 2017 ya, wah udah lumayan lama, Ya, 5 tahunan. 5 tahunan. Terus selama ini gimana Mas di XT Square ini masih prospektif apa enggak Mas? Kalau kedepannya pasti prospek ya, karena di Jogja salah satu pusat batu ya adanya cuma di XT. Jadi tempatnya batu-batu berkualitas, terus di sini juga ada labnya, jadi pembeli itu nggak perlu takut karena batu yang dibeli pasti dijamin Keasliannya ya Mas ya. keasliannya. Nah, kalau Mas Iwan sendiri pembelinya Mas Iwan ini lebih banyak yang disukai jenis apa ini Mas?
Kalau tempat saya kebetulan semua ada, Semua ada ya? Dari ake, dari yang permata, terus ada berlian juga ada, pembelinya masing-masing sih. Jadi dari segala golongan ada. Mungkin Mas Iwan ada pesan-pesan buat teman-teman nih supaya semangat Mas ke depan nih. Ya tetap jadi untuk saya sih semangat, pasti semua semangat ya. Saya kedepannya jadi ada di sini kan sekarang khususnya di Indonesia itu kan untuk menumbuhkan dari minat batu lagi itu tidak cuma jual beli, jadi ada tukar tambah, ada barter, itu komunitasnya ada sendiri. Salah satu barter dan tukar tambah itu salah satu untuk memancing minat beli. Ya, jadi orang kita pun nggak mungkinin ya, kalau kita beli terus pasti bosan. Iya. Nah, pasti ada tukar tambah atau barter, itu paling top. Gitu ya Mas Iwan. Oke, semoga kita semua cepat bangkit ya Mas kondisinya. Siap, supaya bisa kayak dulu lagi. Iya. Terima kasih Mas Iwan untuk waktunya, sukses selalu. Terima kasih Mas.